Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab 6 ini, yaitu sub pokok bahasan A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Sub pokok bahasan B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Sub pokok bahasan C, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan sub pokok bahasan D, mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sub pokok bahasan B, yaitu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Kalau para pendiri negara dulu bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan kita sebagai pelajar semangat belajar untuk menyongsong masa depan dan untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Apabila kita maknai lebih jauh lagi tentang semangat dan komitmen kebangsaan, pendiri negara ini memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan mereka dalam merebut kemerdekaan ini disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya bahwa embrio nilai ini sudah ada dari zaman kerajaan hingga hanya saja belum muncul dan dirumuskan. Nah, barulah pada tahun 1945 mencapai titik kulminasi atau titik puncak dari nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar atau landasan atau kekuatan dan daya dorong bagi para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, kita akan mencoba bahas dari periode yang pertama. Periode yang pertama itu adalah masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama, baik itu agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan juga termasuk penganut kepercayaan seperti yang kita warisi sampai saat ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa itu sudah mulai tumbuh atau timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama serta kepeloporan dan keberanian. Nah, selanjutnya kita bahas periode kedua, yaitu masa pergerakan nasional.
Perjuangan di masa sebelum pergerakan nasional, perjuangannya ini kan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan ini seperti dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, kemudian Kapten Patimura, Pangeran Diponegoro, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan kita yang berjuang melawan penjajah tetapi masih bersifat kedaerahan. Eh, karena perlawanan ini masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mudah ditaklukkan oleh penjajah, yaitu khususnya oleh Belanda. Dalam masa pergerakan nasional, keinginan untuk merdeka ini semakin menggelora. Harga diri bangsa yang tidak ingin dijajah ini menggugah semangat para pejuang kita dan melakukan perlawanan di seluruh eh, elemen masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Nah, pada masa pergerakan nasional inilah timbullah jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kemudian kesadaran anti penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Pada tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian ada Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Nah, pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Selanjutnya, Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, akibat penjajahan Jepang ini, rakyat Indonesia tambah lagi mengalami penderitaan. Namun, penggemblengan pemuda oleh keadaan ini dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Penggemblengan oleh Jepang ini menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Nah, tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang ini merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan ini semakin menggelora di hati para pejuang kita. Kemudian selanjutnya kita bahas periode ketiga, yaitu pada masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maka lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun Belanda tidak mau menerima kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam berbagai bentuk atau dalam segala bidang. Bangsa Indonesia ini mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Nah, oleh karenanya maka bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik, dan melakukan juga cara-cara diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara.
Perjuangan bangsa Indonesia sampai periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Selanjutnya kita bahas periode yang keempat, yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap dilestarikan, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai-nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasionalnya. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah. Secara kualitatif mungkin akan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinan sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, kemudian datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Nah, untuk menghadapi semua tantangan ini, jiwa dan semangat 45 sudah sepatutnya harus tetap dipertahankan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang, merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan nilai dasar dari nilai jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua anti penjajah, yang ketiga nasionalisme, yang keempat patriotisme, yang kelima persatuan dan kesatuan, yang keenam nilai-nilai kepahlawanan, kemudian kesetiakawanan, senasib sepenanggungan, setelah itu ada kedisiplinan, dan yang terakhir ulet dan tabah dalam menghadapi ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, membahas sub pokok bahasan B. Selanjutnya kita akan membahas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga
apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya.